Ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim. Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Indonesia adalah pintu Tarim. Indonesia adalah anaknya Tarim. Doktrin ini sudah sedemikian masif dilancarkan oleh Ba'alawi sejak beberapa tahun silam. Bahkan ada juga Ba'alawi yang menyebut bahwa Indonesia, terutama Pulau Jawa, adalah milik Aulia Tarim. Doktrin-doktrin seperti ini sudah barang tentu sangat menciderai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Harus kita ingat bersama, Indonesia adalah negeri yang dihuni oleh rakyat pribumi dengan berbagai suku, adat istiadat, dan agama. Doktrin Ba'alawi tersebut jelas akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, sebab dengan menekankan jargon bahwa Indonesia adalah pintu Aulia Tarim atau bahkan mengklaim sebagai milik Aulia Tarim, maka seakan-akan telah ada suatu tirani. Celoteh-celoteh Ba'alawi semacam itu jelas pula menunjukkan kesombongan akan nasabnya yang merasa sebagai klan mulia keturunan Nabi Muhammad SAW. Klaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim jelas merupakan pesaywar atau psychological warfare. Isu ini sengaja diciptakan oleh Ba'alawi sebagai sebuah teknik atau strategi untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan persepsi. Dalam hal ini, yang disasar terutama adalah warga Nahdiyin sebagai kelompok masyarakat terbesar di Indonesia. Di samping itu juga, secara kultural dan religius, mereka ini adalah kelompok para pemuja atau muhibbinnya Habib Ba'alawi muasal Yaman. Perhatikan bagaimana rangkaian strategi yang dilakukan oleh Ba'alawi, dimulai dengan pergerakan Rizik Syihab yang merebut simpati besar kalangan muslim radikal dengan senjatanya yakni Front Pembela Islam. Kemudian disusul dengan Lutfi bin Yahya dengan pemalsuan sejarah berdirinya NU, menciptakan makam-makam palsu Ba'alawi dan mengklaim makam tokoh bangsa sebagai berasal dari Habaib. Setelah kedua dedengkot Habib itu berjalan mulus dengan operasi rahasianya, para Habib Kroco pun mulai bermunculan. Sosok-sosok seperti Bahar bin Smith, Hanif Al-Atos, dan sejawat mereka gentayangan dengan menebar isu-isu pengklaiman sejarah bangsa dan para tokoh pahlawan bangsa. Tak lupa disertai pula dengan cerita-cerita hurapat para datuk klan mereka. Setelah program-program itu berjalan lancar, maka dilakukanlah tes the water atau tes ombak dengan menyebarkan doktrin ini di media sosial. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Indonesia ini anaknya Tarim. Dapat perhatian khusus dari Aulia Tarim. Silih berganti Aulia itu menabur berkah di Indonesia. PKI itu kurang apa sih? Komunis itu dulu kurang apa? Sudah masuk istana. Jenderal-jenderal sudah banyak dikuasai. Kurang berapa jam atau kurang berapa hari Indonesia ini sudah dikuasai komunis. Tapi sekali lagi Nusantara ini buminya Aulia Isa.
Entah titik operasi mereka berada di mana, yang jelas mereka secara bertahap telah melakukan test the water atau suatu penjajakan situasi dan kondisi yang dimulai dengan skala kecil. Tentu dengan pertimbangan akan terus melakukannya hingga tiba pada skala yang lebih besar. Dan memang itulah yang terjadi ketika tiba waktunya test the water itu berubah menjadi tes gelombang besar. Kemarin saya baru pulang dari beberapa kota. Di antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah. Banyak kiai-kiai yang menyatakan, Bang Haji, saya di belakang Bang Haji. Allahu Akbar. Bahkan ada seorang pejabat penting di sebuah provinsi ketika dalam satu acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah, bahkan dihadiri oleh gubernurnya. Ketika beliau berpidato menyatakan, Bang Haji, 90% rakyat Indonesia mendukung Bang Haji. Masya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, bukan mendukung saya, mendukung Kiai Madudin misalnya. Nah, itulah subhanallah walhamdulillah. Ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan dalam menyikapi polemik nasab ini, ya, karena memang begitu terang benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah, kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita, lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat, kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden, kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear?
berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Muso Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Tadinya saya nggak mau bahas soal Ba'alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pukul 9 sampai 10. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Pak Alwi. Saya diundang. Sekarang saya bilang sama antum semuanya, ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omar jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya, ente nggak mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih framing Roma Irama Al-Kaburi? Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua, bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Imaduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang. Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi?